Saudara-saudara, bolehkah kita bangkit berdiri sejenak? Saya minta saudara bangkit berdiri sebentar. Siapkan senyum terbaik, kasih tos kiri kanan depan belakang, katakan saya senang kamu ada di sini. Haleluya. Yes. Ya, silakan duduk. Senang banget bisa berkumpul lagi bersama dengan saudara, beribadah dan terlebih-lebih bisa melayani ya. Setelah tahun yang lalu saya melayani di gereja ini dan hari ini berkesempatan lagi untuk melayani jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan di gereja ini. Dan saya juga mau mengatakan bahwa saya senang banget ya karena hari ini saya dapat bonus. Ya karena saya bisa ketemu langsung sama Pendeta John. Ya. Karena terakhir saya pelayanan di gereja beliau di FEG Immanuel Berlin, betul ya Pak John ya? Itu lewat Zoom saudara-saudara ya, lewat Zoom. Jadi hari ini bisa ketemu langsung ya dengan Pak John dan istri, betul ya? Bukan ya, sorry. Aduh, sorry. Oke, Pak John yang pasti ya, Pak John ya. Ya sangat ini merupakan sebuah kehormatan bisa ketemu beliau ya, karena selama ini hanya lewat online. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang diberikan oleh pihak gereja yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Temanya apa? Boleh kita sebut sama-sama 3, 2, 1. Hidup sebagai anak-anak terang. Ya, tadi sudah dibaca natsnya sebetulnya di dalam responsoria atau bacaan bertanggapan. Tetapi saya ingin mengajak kita kembali membacanya. Ya, saudara silakan buka Alkitab kita Efesus pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-21. Efesus pasal yang kelima, ayat 8 sampai yang ke-21. Saya akan membacakan dari versi TB2. Ya, jadi ini Alkitab terjemahan terbaru yang dirilis awal tahun 2023. Jadi saudara jangan bingung kalau nanti saya baca berbeda dengan versi Alkitab saudara yang sebetulnya sudah lama. Ya. Jadi Alkitab bahasa Indonesia yang sekarang saudara pegang itu sebetulnya terbitan tahun 1974. Udah lama saudara ya, ada beberapa di antara kita barangkali belum lahir malah. Ya, itu sebabnya saya sangat menganjurkan saudara boleh mulai beralih ke Alkitab TB2. Ya, barangkali nanti gereja boleh berinisiatif juga ya mengumpulkan siapa jemaat yang mau beli TB2 nanti bisa dikoordinasi karena banyak terjemahannya yang lebih tepat. Ya, saya kasih contoh ya, ini belum masuk khotbah ya. Saya kasih contoh ya, saya mau mempromosikan Alkitab terjemahan TB2. Misalnya saudara kalau di dalam terjemahan yang lama yang saudara pegang Alkitab saudara itu, ya, itu tidak membedakan kata korban dan kurban. Ya. Padahal sebetulnya berbeda secara hakikat. Nah, di dalam Alkitab TB2 sudah dibedakan antara korban, kalau bahasa Inggris lebih jelas, victim, dan kurban, sacrifice. Ya. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang Yesus itu korban atau kurban? Ayo coba. Ayo, kuis dulu di awal khotbah, kuis dulu. Yesus korban atau kurban? Ayo coba. Korban victim, kurban sacrifice. Siapa yang bilang Yesus korban? Angkat tangan tinggi. Nggak ada yang angkat, ada 1, 2. Siapa yang bilang Yesus kurban? Angkat tangan yang tinggi. Turunkan tangan. Siapa yang belum angkat tangan? Angkat tangan. Saudara, Yesus adalah kurban, sacrifice. Karena bedanya kalau korban itu tidak rela. Kayak saudara jalan kaki di depan, ya tiba-tiba ditabrak motor, itu namanya korban. Itu namanya victim, saudara tidak rela, betul nggak? Ada di sini yang bercita-cita mau ditabrak di depan? Nggak ada kan, nggak ada yang mau. Ya. Tapi kalau kurban, sacrifice, itu di dalamnya terkandung makna kita menyerahkan diri. Ada kerelaan, kita mau berkurban untuk orang lain. Itu kira-kira. Ya, sacrifice. Ya, jadi belilah TB2. Coba bilang kiri, bilang kanan, beli TB2. Ya. Nggak mahal kok. Ya, saudara bisa beli pizza 1 loyang, bisa beli Alkitab TB2. Oke, kita akan sama-sama lihat. Yuk. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa.
Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara tetap buka Alkitab kita pada bagian ini karena renungan kita akan berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-21. Konsep terang dan gelap merupakan konsep yang mengisi seluruh Alkitab kita dari awal sampai akhir. Kalau kita melihat misalnya di dalam kitab Kejadian saja, Kejadian pasal yang pertama, di situ kita menemukan pada mulanya adalah kegelapan, pada mulanya adalah kekacauan, tetapi Tuhan menciptakan terang. Kemudian kalau kita masuk di dalam kitab terakhir Alkitab, yaitu kitab Wahyu, saudara bisa melihat di dalam pasal-pasal yang terakhir, dikatakan bahwa tidak ada lagi malam. Karena kemuliaan Tuhan itu seperti cahaya yang akan menyinari dunia ini untuk selama-lamanya. Tidak lagi diperlukan lampu, tidak lagi diperlukan bahkan matahari. Karena sudah ada terang Tuhan yang menyinari semua-muanya. Nah saudara-saudara, konsep terang dan gelap, gelap dan terang merupakan konsep Alkitabiah yang teruntai dari awal sampai akhir Alkitab. Biasanya saudara-saudara kalau kita bicara tentang terang ya di dalam konteks Alkitab, maka segera kita bisa memahami bahwa terang seringkali itu dirujuk kepada Tuhan. Ya, dikenakan kepada Tuhan. Tuhan sang terang itu. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, akulah terang dunia, betul? Jadi seringkali kita melihat bahwa terang itu berbicara tentang Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita membaca Alkitab kita dengan teliti, maka sebenarnya terang itu juga bisa dikenakan kepada kita sekalian. Kita anak-anak Tuhan. Bukankah sekali lagi di dalam Injil Matius Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dan terang dunia. Saudara, kita sekalian juga adalah terang. Dan di dalam nats yang kita baca secara khusus, kita disebut sebagai anak-anak terang, children of light. Nah saudara-saudara, mari kita fokus lihat ayat yang ke-8 ya di awal khotbah ini. Karena dari ayat inilah terambil judul khotbah kita. Judul khotbah kita adalah hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan ini diambil dari ayat yang ke-8. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita sekalian. Dahulu kamu memang anak-anak kegelapan, tetapi sekarang kamu sudah menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Jadi, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, ayat ini ayat yang luar biasa. Mengapa saya katakan begitu? Karena ayat ini sebetulnya kalau kita memahami dengan baik, ayat ini merupakan biografi dari setiap anak Tuhan. Saya ulangi. Ayat ini merupakan biografi ya, riwayat hidup dari setiap anak Tuhan tanpa terkecuali. Walaupun mungkin kita berbeda ras, kita berbeda sosial ekonomi, latar belakang dan segala macam itu, tetapi kalau kita adalah anak Tuhan, sebetulnya ayat ini adalah tentang kita semua. Ini adalah riwayat hidup kita.
Ini adalah biografi kita, saudara-saudara. Kalau saya bandingkan misalnya di dalam Filipi pasal 2, ya, saudara menemukan di situ biografi Tuhan Yesus. Pada mulanya dia adalah Tuhan, ya kan? Lalu dia meninggalkan, dia mengosongkan dirinya, lalu apalagi itu dia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan setia mati sampai di atas kayu salib. Ya, lalu kemudian suatu hari kelak semua orang akan berlutut mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah itu Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 itu adalah biografi Tuhan Yesus. Dari kekal sampai kekal. Tetapi Efesus pasal 5 ayat 8 ini adalah biografi kita sekalian. Karena di sini menceritakan siapa kita dulu dan siapa kita sekarang dan bagaimana seharusnya kita sampai ke masa depan. Saudara-saudara, ayat ini bisa kita jelaskan di dalam gambar berikut ini. Ya, jadi saya coba menjelaskan ayat ini dengan gambar berikut. Saudara, dimulai dengan dahulu kamu adalah anak-anak kegelapan. You were children of darkness. Jadi ini bicara tentang kita in the past. Kita di masa lalu. Saudara, setiap orang, setiap manusia ketika dilahirkan di dunia ini, ya, jadi ini bicara tentang kelahiran fisik. Sekalipun mungkin dia dilahirkan sebagai bayi yang imut, bayi yang mengemaskan, bayi yang lucu. Tetapi saudara, kalau kita baca dan belajar dari Alkitab, tegas sekali, setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini, seimut apapun dia, selucu apapun dia, secara realitas rohani, dia mati di dalam dosa. Dia adalah dulu anak kegelapan. Dan inilah diri kita dulu, saudara-saudara. Setiap kita tanpa terkecuali. Karena ayat itu mengatakan dahulu kamu. Ini bicara kepada seluruh jemaat di Efesus. Ayat itu tidak mengatakan sebagian kamu dulu. Enggak. Ayat mengatakan kamu, all of you, kamu semua dulu adalah anak-anak kegelapan. Dan saudara-saudara, anak kegelapan itu bukan berarti seseorang yang suka berbuat hal-hal jahat. Misalnya, kalau kita dengar kata anak kegelapan, maka kita langsung membayangkan misalnya seorang pencuri, atau seorang pembunuh, atau seorang pemerkosa, atau apapun lah pokoknya yang kita bayangin yang jahat-jahat gitu ya. Enggak, saudara-saudara. Karena kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 3, bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwa aku pun terhitung di dalamnya dulu. Aku, Rasul Paulus, dulu pun aku juga adalah seorang anak kegelapan. Dan kita tahu riwayat Rasul Paulus. Paulus bukan seorang perampok, dia bukan seorang penjahat, dia bukan seorang kriminal, dia adalah seorang Farisi, dia orang yang taat pada Taurat Tuhan, dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia orang yang secara moralitas cemerlang, tidak ada cacat. Tetapi dia tetap menyebut dirinya, dulu pun aku terhitung, aku pun dulu adalah seorang anak kegelapan. Maka saudara, sampai di sini kita bertanya-tanya, kalau gitu apa yang dimaksud dengan anak kegelapan? Saudara, ini definisinya. Ya. Apa definisi seorang anak kegelapan? Yaitu mereka, dengar baik-baik, yaitu mereka yang menjadikan diri sendiri sebagai pusat. Seorang anak kegelapan adalah seseorang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat kehidupan. Self-centered. Maka di sini saudara-saudara, kita perlu memahami, tidak perlu menjadi seorang yang jahat. Tidak perlu harus melakukan sebuah tindakan kriminal. Saudara bisa saja menjadi seorang yang sangat agamawi. Saudara bisa saja menjadi seorang yang sangat baik. Saudara bisa saja melakukan banyak amal, banyak perbuatan-perbuatan yang menolong sesama.
Tetapi deep inside your heart, you do that for yourself. Supaya orang-orang menghormati kita. Supaya Tuhan memberkati kita. Saudara, bukankah itu adalah self-centered? Tampak luar saudara kelihatan baik, tampak luar saudara tetap berbuat hal-hal yang positif. Saudara bukan seorang penjahat, tetapi motivasi kita, hati kita self-centered. Dan itulah kondisi seseorang yang disebut dengan anak kegelapan. Tetapi saudara, kita bersyukur karena ayat itu tidak berhenti pada kalimat pertama, anak kalimat pertama. Karena dilanjutkan apa? Sekarang kamu adalah anak-anak terang. In the past you were children of darkness. But now, sekarang, you are children of light. Nah, ini terjadi saudara ketika kita dilahirkan baru. Jadi kalau yang ini kelahiran secara fisik, ya, setiap manusia yang lahir di dunia ini awalnya adalah anak kegelapan, ya, karena kita mewarisi natur dosa dari Adam dan Hawa, ya. Tetapi ketika kita dilahirkan baru, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan atas hidup kita, maka di titik inilah kita menjadi anak terang. Dan perubahan ini bersifat radikal. Artinya 180 derajat. Ketika kita lahir baru, saat itu juga 100% saudara anak Tuhan. Amin. Halo, amin. 100%. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, itu bukan berarti kita baru 50% jadi anak Tuhan. Nanti 20 tahun lagi baru 100% jadi anak Tuhan. Enggak. When you receive Christ as your personal Savior, you are born again. You are a child of light. Saudara, ilustrasinya itu seperti orang menikah. Oke? Jadi ketika kita sudah mengucapkan janji setia, ketika kita sudah diberkati sama pendeta, saat itu kita sudah 100% suaminya orang lain, istrinya orang lain. Betul nggak? Halo, betul nggak? Ya kan? Coba bayangin ya kalau ada pasangan suami istri ya, habis diberkati sama boksu, ya, tiba-tiba pasangannya ngomong begini, aduh aku bersyukur udah jadi 50% suamimu gitu ya. Itu bisa tiba-tiba digaplok sama istrinya gitu ya. Apa maksud lu bilang 50% suami gua gitu ya. Lu udah suami gua 100%. Ada satu perubahan. Dari 100% lajang menjadi 100% menikah. Dari 100% bukan laki siapa-siapa, bukan istri siapa-siapa, menjadi suaminya seseorang, menjadi istrinya seseorang. Nah saudara, itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita mendapatkan jati diri yang baru. Kita mendapatkan identitas yang baru. Kita mendapatkan siapa diri kita yang baru itu, yaitu adalah anak terang. Tetapi ini tidak berhenti di sini, saudara-saudara. Mari kita lihat lagi ayatnya. Dikatakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, jadi begini. Jadi setelah kita dilahirkan baru, kita mendapatkan jati diri, identitas, status. Ya, tadi saya mau ngomong status, kok tiba-tiba ngeblank di kepala saya. Status sebagai anak terang, kita dapat itu 100%. Di titik kita terima Tuhan, kita langsung jadi anak Tuhan. Oke? Tetapi, nah ini arti dari anak kalimat terakhir dari ayat 8. Hiduplah sebagai anak terang. Maksudnya apa? Artinya setelah kita lahir baru, terus di dalam hidup kita sampai kita dipanggil Tuhan, kita harus membangun kehidupan yang selaras dengan jati diri kita yang baru itu sebagai anak terang. Dan ini merupakan perubahan yang bersifat gradual, perubahan yang bersifat perlahan-lahan, perubahan yang bertahap, yang berlangsung sampai seumur hidup kita.
Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-8 kata hiduplah itu di dalam bahasa asli bahasa Alkitab itu memakai kata peripateo yang kalau diterjemahkan setepat-tepatnya itu adalah berjalan. Saudara, ada dua arti dari berjalan itu. Yang pertama, berjalan itu artinya perlahan-lahan menuju tujuan, betul nggak? Halo, betul nggak? Kalau saudara dari sini nekat mau jalan kaki ke Pasar Baru, kan pasti nggak langsung ke Pasar Baru kan, pasti mengambil waktu berapa lama tuh, betul nggak ya? Sedikit demi sedikit, betul ya? Jalan. Dan berjalan itu artinya tidak diam, artinya ada sebuah progres. Bukan hanya perlahan-lahan, tapi ada progres. Saudara, demikianlah juga kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita sudah jadi anak Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan jati diri kita yang baru itu, kita adalah anak Tuhan. Saudara, saya kasih ilustrasi untuk memudahkan pemahaman kita begini. Seperti seseorang yang pindah ke warga negaraan. Misalnya saudara warga negara Indonesia, tiba-tiba suatu hari ya, saudara dapat green card. Ya, atau saudara dapat lotre. Ya, saudara menjadi warga negara Amerika Serikat. Misalnya, oke? Maka saat saudara dapat status itu, saudara udah jadi warga negara belum Amerika? Udah jadi warga negara US belum? Sudah jadi US citizen belum? Udah dong, kan udah dikasih. Udah dikasih green card. Ya, udah dikasih apa itu? Ya katakanlah saudara udah dikasih warga negara. Saudara sudah jadi warga negara Amerika. Secara status saudara sudah jadi warga negara Amerika. Tetapi ketika saudara mulai hidup di sana, tentu banyak penyesuaian yang saudara harus lakukan selama hidup kita. Betul nggak? Misalnya ada kebiasaan-kebiasaan yang selama di Indonesia ternyata nggak berlaku di Amerika, saudara harus pelan-pelan buang. Setuju? Misalnya kalau di Indonesia nggak pernah ngantri, maunya nyerobot. Kalau di Amerika nggak bisa begitu. Di Amerika saudara harus ngantri. Setuju? Misalnya saudara di kehidupan kita sebelumnya waktu jadi warga negara Indonesia, waktu masih hidup di Indonesia, misalnya kita kalau bawa mobil ya, itu jaraknya itu bisa sampai cuma 10 cm sama mobil di depan kita. Iya kan? Tetapi kalau di Amerika saudara nggak bisa begitu. Kalau saudara di Amerika jaraknya 10 cm, nanti saudara bisa dipanggilin polisi, dikiranya saudara buntutin dia. Saudara mesti punya jarak 1-2 meter itu. Nah, ini yang dimaksud. Kita sudah mendapat warga negara saat kita warga kerajaan Allah, itu saat kita dilahirkan baru. Kita sudah warga kerajaan Allah. Kita sudah anak Tuhan. Kita sudah anak terang. Saat ini sudah. Tetapi di dalam hidup kita perlu melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Kita membangun kehidupan yang semakin hari semakin selaras dengan kewarga kerajaan surga kita. Nah, saudara-saudara, berdasarkan ayat-ayat di dalam Nats ini, mari kita akan lihat ada 3 tanda. 3 tanda seorang anak terang. Berdasarkan 3 macam relasi. Relasi pertama antara saya dengan diri saya. Relasi kedua antara saya dengan sesama. Relasi ketiga antara saya dengan Tuhan. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama saudara-saudara, relasi saya dengan diri sendiri. Maka tandanya dari seorang anak terang adalah kita akan bergumul terus-menerus untuk meninggalkan kegelapan dan menyatakan terang. Saudara, jadi anak Tuhan itu harus siap bergumul. Sekali lagi saya ulangi ya. Menjadi anak Tuhan itu harus siap apa? Bergumul. Bergumul apa? Ya ini. Bergumul meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang berdosa dan mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Coba saya mau tanya, itu perlu bergumul enggak? Pasti. Kita pasti akan mengalami pergumulan. Dan pergumulan ini saudara jangan main-main, ini bisa tiap hari bergumul.
Makanya kalau saudara baca di dalam Efesus pasal yang ke-6, di situ Rasul Paulus mengibaratkan kita ini seperti seorang tentara yang sedang berperang. Bayangin tuh, jadi anak Tuhan itu berarti kita sedang memasuki sebuah peperangan rohani. Kita sedang berusaha mengalahkan godaan-godaan yang ada datang dari luar maupun dari dalam diri kita itu. Kalau dulu sebelum jadi anak Tuhan, wow, nipu orang mah fine-fine saja. Ya kan, kita nggak merasa bersalah, nipu orang, jak orang. Barusan kemarin ada konser Coldplay ya. Siapa di sini nonton konser Coldplay? Hah? Atau di sini semua sudah Coldplay? Saudara, ada berita, ada seseorang yang melakukan penipuan tiket, betul ya, sampai 15 M loh, 15 miliar. Dan waktu saya nonton berita itu tau gak saya kaget. Kagetnya kenapa tau gak saudara? Karena kan ditayangin sama berita itu ya, siapa pelakunya ya. Kemudian IG-nya juga ditampilin, Instagramnya. Waktu saya lihat Instagramnya di TV, kaget. Kenapa? Karena di Instagramnya itu ada keterangan, Yeremia pasal 17 ayat 7. Berarti si penipu ini orang Kristen loh, gawat kan? Iya dong. Nah, kita dulu sebelum jadi anak Tuhan, nipu dengan gampangnya, gak merasa bersalah, malah hobi. Dulu kita sebelum jadi anak Tuhan, kalau ngelihat pornografi gak merasa bersalah. Suka malah. Tapi setelah kita jadi anak Tuhan, kita gak bisa lagi lakukan itu. Dan itu harus butuh pergumulan supaya kita bisa menang. Amin. Amin. Pernah ada satu anak muda datang kepada saya, Ko Jimmy, kenapa ya sejak saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kok hidup saya makin susah? Loh, makin susahnya maksudnya apa? Saya tanya. Iya, sekarang ini saya tiap hari jadi kayak susah gitu, harus bergumul, melawan godaan dosa. Dan itu gak gampang Ko Jimmy, tiap hari itu saya lakukan. Is there something wrong with me? Kata dia gitu. Saya bilang, hey, nothing wrong with you. That's very normal. And you should be proud of yourself. Karena kalau engkau masih bergumul atas dosa, artinya kerohanianmu masih sehat. Amin. Amin. Hanya orang yang suka kebersihan akan merasa mudah jijik dengan kotoran. Betul nggak? Ngerti yang saya maksud? Kalau kerohanian kita masih sehat, maka kita akan peka dengan yang namanya dosa. Dan semakin kita peka dengan yang namanya dosa, kita semakin bergumul melawannya. Dan pergumulan itu memang gak enak. Tetapi inilah tandanya orang anak terang itu. Ya, saudara-saudara, itu yang dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Di dalam bahasa asli ini menggunakan present tense. Jadi ketika kita sudah jadi anak Tuhan, tiap hari kita harus berkata pada diri sendiri, aku tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Besok, aku tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Lusa, aku tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tiap hari, every day, present tense. Dan lebih jelas lagi kalau kita menengok ke pasal sebelumnya, Efesus pasal 4. Ya, ketika Paulus berbicara tentang manusia lama dan manusia baru. Di dalam ayat 22 dan ayat 24, Paulus mengatakan, sebagai anak Tuhan kita harus terus menanggalkan manusia lama. Dan terus mengenakan manusia baru. Every day, struggling every day. Apa yang dimaksud dengan manusia lama? Baca Efesus pasal 4. Misalnya, suka berbohong, suka marah tidak terkendali, suka mencuri, suka keluar kata-kata yang sia-sia dari mulut kita, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itu harus kita tanggalkan tiap hari. Jangan lakukan lagi, karena kita sudah jadi anak Tuhan. Tetapi di saat yang sama kita harus mengenakan manusia baru terus menerus. Apa itu manusia baru? Berkata benar kepada sesama. Bekerja dengan rajin. Ramah terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni dan lain-lain. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, relasi saya dengan sesama. Ya. Tandanya adalah
Kehidupan seorang anak terang ditandai dengan sikap yang mengutamakan dan melayani orang lain. Nah, ini tanda kedua. Ya. Masih ingat gak tadi definisi anak kegelapan itu apa? Masih ingat? Self-centered life. Anak kegelapan itu adalah seseorang yang hidupnya berpusat pada diri sendiri. Maunya take, ambil. Maunya ngumpulin buat diri sendiri. Untuk keuntungan diri sendiri. Gak peduli sama orang lain. Bahkan kalau bisa gua bunuh orang buat kepentingan gua. Gua sikut orang lain demi gua sendiri. Tetapi anak terang itu beda 180 derajat. Justru kita gak lagi hidup buat diri sendiri, tetapi kita hidup buat orang lain. Sekarang diri kita tidak lagi jadi pusat. Tetapi orang lain itu menjadi lebih utama daripada diri kita. Itulah bedanya love dan lust. Love kalau diterjemahkan apa? Kasih, cinta. Lust, hawa nafsu. Love itu selalu keluar. Selalu mikirin orang lain, itu love. Tapi kalau lust, mikirin diri sendiri, dewek. Makanya ya, saudara coba lihat ya lagu-lagu romantik zaman sekarang ya, lagu cinta zaman sekarang ya. Misalnya apa tuh kata-katanya tuh, kalimatnya tuh. You complete myself. Engkau melengkapi aku, engkau menyempurnakan aku. Tanpamu aku tidak bisa hidup. Engkau memberikan aku harapan, engkau memberikan aku makna. Karenamu aku menjadi lebih bermakna. Saudara dengar ya, itu lust. Itu hawa nafsu. Karena seolah-olah orang lain harus bekerja buat diri saya. Orang lain harus melayani saya. Orang lain, lu harus melengkapi gue lu ya. Awas lu kalau lu jadi suami gue gak melengkapi gue lu. Awas lu kalau jadi istri gue lu gak bikin gue jadi lebih bermakna. Itu lust. Hawa nafsu. Take. Hanya mau mengambil buat diri sendiri. Tetapi love beda. Love itu melayani. Mengasihi. Nah saudara, inilah tanda yang kedua, ya. Itu sebabnya saya suka dengan istilah terang. Karena terang itu kan memancar, betul nggak? Terang itu kan memancar, dan memancar itu kan artinya keluar, betul nggak sih? Halo, betul nggak? Saudara kalau dengar kata kerja memancar, bayanginnya keluar atau ke dalam? Keluar pasti keluar. Sedangkan sebaliknya kegelapan, ya. Kalau saudara belajar astronomi ada yang namanya black hole. Black hole, tahu ya? Pernah belajar itu? Jadi black hole itu saudara ya, itu kalau ada bintang atau planet ya, dekat ke black hole dia akan kesedot. Kayak vacuum cleaner. Ya. Jadi kegelapan itu sifatnya menyedot itu. Menghabiskan energi. Menyengsarakan. Tetapi terang beda. Terang itu memancar. Terang itu melayani. Terang itu mengisi. Terang itu menolong. Terang itu memberi pengharapan. And that is you. Itu adalah saudara. Saudara, itu sebabnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 21 tadi kita sudah baca, hendaklah kamu saling melayani dan menghormati, lakukanlah itu sebab kamu menghormati Kristus. Nah, sampai di sini saudara-saudara, coba saya mau tanya, siapa di sini yang anak terang? Boleh angkat tangan yang tinggi? Anak terang? Anak terang? Waduh, kayaknya lebih silok di sini nih, karena di sini banyak yang gak ngangkat tangan. Di sini lebih silok ya, banyak anak terangnya di sini ya. Kalau saudara ngaku sebagai anak terang, maka saudara harusnya melayani. Karena itu tandanya.
Jadi kalau saudara mengaku sebagai anak terang, tetapi saudara masih belum melayani orang lain, artinya saudara sedang mengkhianati jati dirimu sendiri. You are betraying your identity as a child of light. Saudara sedang ignorant. Saudara sedang masa bodoh dengan identitasmu, padahal itu penting. As a child of light, you must serve. Yang ketiga saudara-saudara, relasi saya dan Tuhan. Ya, jadi dari saya dan diri sendiri, saya dan sesama, maka relasi ketiga saya dan Tuhan, kehidupan seorang anak terang ditandai dengan sikap mengarahkan seluruh aspek kehidupannya pada kehendak dan pimpinan Tuhan. Ini tandanya. Seorang anak terang, dia akan berusaha untuk mengikuti pimpinan, tuntunan, rencana, perintah, kehendak dari Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 10, ayat 17 dan 18. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan itu. Dan di ayat yang ke-18 dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, apa maksudnya ini penuh dengan roh? Bukankah di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa kita sudah jadi bait Allah dan bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita? Lalu kalau begitu, apa yang dimaksud? Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Loh, Roh Kudusnya kan sudah ada di dalam saya. Kalau gitu apa maksudnya? Apa artinya bahwa kita harus dipenuhi oleh roh lagi? Saudara, ini bisa jadi satu khotbah tersendiri. Tetapi saya akan coba singkat aja, begini, dengar baik-baik ya. Jadi dipenuhi oleh roh itu bukan soal berapa persen Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tetapi berapa persen hidup kita sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Tuhan. Saya ulangi. Filled by the Spirit, dipenuhi oleh roh, bukan soal berapa persen Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Karena jawabannya apa? Sudah 100%. Ya kan? Already 100%. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tetapi berapa persen seluruh hidupku ku serahkan, ku arahkan, ku persembahkan, ku relakan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu maksudnya. Nah, maka di sini saudara-saudara kita bertemu dengan konsep ketaatan. Dan ketaatan itu ada dua. Ada ketaatan total, ada ketaatan parsial. Ada ketaatan yang menyeluruh, ada ketaatan yang sebagian. Ketaatan total adalah ketika kita belajar menaati semua perintah dan kehendak Tuhan, termasuk yang tidak nyaman dan mengorbankan diri kita. Tetapi ketaatan parsial, kita hanya menaati sebagian perintah dan kehendak Tuhan, khususnya yang nyaman dan mudah bagi diri kita. Saya kasih contoh. Misalnya, perintah untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi bagi Tuhan. Oh, kita rasa ini perintah yang mudah. Dan kita tidak usah mikir dua kali, kita segera berkata, Tuhan, aku bisa lakukan perintah ini. Kebetulan aku suka nyanyi, Tuhan. Ya kan? Atau misalnya perintah di dalam surat Ibrani, janganlah kau menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Maka kita berkata sama Tuhan, Tuhan tenang, aku pasti menaati perintah ini. Orang rumahku dekat sama gereja kok, tiap minggu aku pasti datang deh. Aku juga suka kok ke gereja dengerin khotbahnya lucu-lucu dan sebagainya. Ya. Tetapi ketika kita bertemu dengan perintah, kamu harus memberi. Tuhan, sorry, aku aja gak cukup. Aku aja masih pas-pasan hidupku. Aduh, perintah yang ini Tuhan, sorry ya. Tunda dulu, nanti kalau gue udah kaya baru gue bisa lakukan perintah memberi. Atau misalnya perintah yang lain apa? Kasihilah musuhmu.
ampunilah musuhmu. Tuhan, yang ini, gua gak bisa deh. Bukan apa-apa Tuhan, orangnya kebangetan. Maka saudara, kalau kita melakukan ini artinya kita sedang melakukan ketaatan parsial. Kita hanya sebagian, kita memilah dan memilih mana yang kita mau taati, mana yang kita tidak mau taati. Kalau yang enak, yang nyaman, yang tidak menuntut banyak kita taati. Tetapi yang sulit, yang menuntut kita keluar dari zona nyaman, kita bilang sama Tuhan, no. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya ketaatan total. Because you give 100% of your life to be led by the Holy Spirit. No matter what. Saudara, saya akan tutup. Kita sudah tahu tandanya dari seorang anak terang, ya. Maka sekarang kita lihat kembali ayat 8 tadi. Ayat 8 mengatakan kita sudah jadi anak-anak terang, atau dalam bahasa lain anak-anak Tuhan, ya. Pertanyaan saya di akhir khotbah ini, bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan? Apakah karena keputusanku menerima Yesus itu membuat aku jadi anak Tuhan? My decision. Apakah karena usahaku sehingga aku jadi anak Tuhan? No. Disinilah kita perlu nengok ke Efesus pasal 1. Dalam kasih, Bapa telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Perhatikan itu, ya. Ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Kristus, kita beroleh penebusan melalui darahnya. Saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan gospel message for you, ya, berita Injil buat kita. Saudara, kita menjadi anak terang bukan karena usaha kita, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita memutuskan diri untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. No. Kita bisa menjadi anak terang, kita bisa menjadi anak Tuhan karena Kristus. Tuhan Yesus Kristus, sang terang yang sejati itu, menghadapi kegelapan maut agar kita yang tadinya hidup dalam kegelapan dapat dibawa ke dalam terangnya. Yesus sang terang sejati itu, dia harus menghadapi maut, kegelapan itu, yang merusak itu, yang mematikan itu, yang memisahkan dengan Allah. Yesus di atas kayu salib, dia harus menghadapi kegelapan maut. Itu sebabnya di dalam kitab Injil kalau kita baca, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dari jam 12 siang sampai jam 3, ini adalah waktu di mana seharusnya paling terang benderang. Tetapi ketika Yesus di atas kayu salib, kegelapan meliputi daerah itu. Ini untuk menunjukkan Yesus sedang menghadapi kegelapan maut yang seharusnya itu menjadi bagian kita. Tetapi Yesus mengambil alih kegelapan maut yang seharusnya kita terima, supaya kita bisa menjadi anak-anak terang. Maka di sini saudara-saudara, kita hidup sebagai anak terang bukan supaya Allah semakin mengasihi kita. Because He already love you perfectly. Amin. Tuhan sudah mengasihi kita sempurna. Kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Ketaatan kita bukan supaya Tuhan makin sayang kita. No. Tetot salah. Kita taat sama Tuhan, kita menjadi anak Tuhan. Karena kita justru sudah mengalami kasih-Nya yang sempurna. Karena engkau sudah mengalami kasih itu, sehingga di dalam hatimu ada dorongan yang kuat dan berkata, Tuhan, aku mau taat kepadamu. Tuhan, aku mau persembahkan hidupku, hidup bagimu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami, menggugah kami, bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Bahwa kami sudah jadi anak-anak terang. 100% kami sudah jadi anak terang. Itu sebabnya kami perlu di dalam hidup hari lepas hari, hidup selaras, sejalan dengan identitas yang baru itu. Tuhan, tolonglah kami. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tetapi kami percaya Tuhan akan mengubah kami
Untuk kami menjadi orang-orang yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan, yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih sekali untuk firman-Mu, berkatilah jemaat Tuhan yang telah mendengar firman-Mu. Kiranya nama-Mu dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya yang bersyukur, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.